Miniatur Indonesia sering dijadikan julukan untuk Sulawesi Tengah. Provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi ini penuh dengan keragaman budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Dengan 13 daerah otonom, masing-masing 12 kabupaten dan 1 kota, Sulawesi Tengah juga sering dijuluki Mutiara dari Timur. Berbagai potensi dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah dari sektor pertanian, kelautan, maupun sektor pariwisata. Potensi pertanian, perkebunan, kelautan, maupun pariwisata yang menjadi penopang perekonomian masyarakat. Tersedia hampir merata di seluruh daerah otonom, 12 kabupaten, dan 1 kota yang menjadi pusat perekonomian Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Motong misalnya. Selain kaya akan ragam budaya, di tengah kehidupan yang multi-etnis, Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Donggala ini juga kaya akan potensi pertanian, kelautan, hingga pariwisata yang juga merata hampir di seluruh wilayah. Dalam Kampungku Keren kali ini, saya akan berkeliling ke beberapa tempat di salah satu desa yang mempunyai daya tarik tersendiri. Penasaran? Ikuti saya dalam Kampungku Keren. Keunggulan banyak dimiliki dari Kabupaten Parigi dari berbagai sisi. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat beberapa tempat yang memiliki daya tarik tersendiri. Penasaran? Terus ikuti saya dalam Kampungku Keren. Sepintas, mungkin pemirsa menganggap saya sedang berada di Pulau Bali. Bangunan dengan ornamen khas Bali terbangun dan berdiri megah di kampung ini. Kehidupan masyarakat di wilayah ini juga tidak berbeda dengan kehidupan masyarakat di Pulau Dewata. Sayang, saat saya berkeliling di desa ini, sudah lewat dari hari raya mereka warga Hindu. Penjor, hiasan dengan sentuhan ataupun nilai-nilai seni tinggi, dan menjadi tradisi turun-temurun umat Hindu yang salah satunya mengandung arti kesucian dan melambangkan kesejahteraan serta kemakmuran, tidak terlihat. Biasanya saudara-saudara kita warga Hindu menyiapkan dan memasang penjor setiap hari raya. Penjor dipasang di jalan depan rumah hanya dalam 1 bulan. Setelah itu, penjor harus mereka ambil untuk dibakar. Mereka akan kembali menyiapkan penjor saat kembali datang hari raya keagamaannya. Tapi jangan sangka pemirsa, dalam Kampungku Keren kali ini, saya sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Inilah Desa Caturkarya, tempat saat ini saya berada, salah satu wilayah di Kecamatan Balingi, Kabupaten Parigi Motong. Desa ini merupakan sasaran transmigrasi pemerintahan pada Orde Baru tahun 70-an. Sebagian besar transmigran yang ditempatkan di daerah ini berasal dari Kabupaten Tabanan, Bali. Setelah saya mengelilingi beberapa sudut desa, saya ingin melihat lebih dekat potensi yang dimiliki desa yang sebagian besar masyarakatnya berpotensi sebagai petani. Ya, ternyata benar. Informasi yang saya peroleh, jika desa ini sangat kaya dengan potensi pertaniannya, dari pertanian sawah maupun pertanian ladang. Selepas mata memandang, saya disuguhkan pemandangan dan hamparan sawah di Desa Caturkarya, Kecamatan Balingi, Kabupaten Parigi Motong, yang berpenduduk 1.161 jiwa dari 436 kepala keluarga. Inilah salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Caturkarya, potensi pertanian sawahnya. Desa ini merupakan salah satu desa penyumbang bagi Sulawesi Tengah dalam swasembada beras. Selain pertanian sawah, desa ini juga memiliki unggulan lain dari sektor pertanian ladang. Durian montong. Seperti apa prospek durian montong di Caturkarya? Saya juga akan melihat kebun durian di desa ini. Jenis durian yang satu ini cukup merebak sejak beberapa tahun terakhir. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Nyoman selaku Kepala Desa di Desa Caturkarya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya ingin bertanya bagaimana proses pembudidayaan kebun durian ini? Nah, proses pembudidayaan kebun durian, khususnya di Desa Caturkarya, Kecamatan Balingi, Kabupaten Parigi Motong itu merupakan suatu kebutuhan bagi petani kami. Melihat prospek durian montong cukup cerah, di samping itu cukup lumayan kalau musim berbuah. Kami yang dulunya bertanam kakao beralih fungsi dimulai dari tahun 2000 kembali lagi menanam durian montong. Ya, seperti apa pembudidayaannya itu Bapak? Pembudidayaan tanaman durian montong itu kita menggunakan beberapa jenis klon tanaman. Ada yang montong, kane, ada ya sekarang ini mulai lagi berkembang. Ada durian, musangking, matahari, itu yang semua jenis tanaman itu dikirim dari klon Jawa. Terakhir ini Pak Kades, bagaimana proses pemasaran durian ini?
Proses pemasaran durian montong sebenarnya secara terkoordinir belum. Pada musim-musim durian, ada beberapa pengepul yang datang ke desa kami langsung berhubungan dengan petani durian. Mereka nanti membeli, memetik, kemudian ditimbang, karena nilainya cukup juga secara ekonomis cukup tinggi. Kalau di musim sekarang ini buah yang agak kurang begini, bisa per kilonya mencapai 30.000. Berarti ini tidak merambah ke pasar-pasar? Kalau untuk usus lokal kayaknya tidak terlalu, karena ini merupakan bahan dikirim keluar antar kota, antar provinsi. Biasanya sampai ke, ada yang ke Kalimantan, Bali, Jawa, sampai ke daerah Maluku sana. Itu banyak pengepul-pengepul yang langsung berhubungan dengan luar, makanya nilainya, harganya itu makin tinggi. Dengan tekstur buahnya yang khas, berat durian montong bisa mencapai di atas 5 kg. Konon, durian jenis montong di Desa Caturkarya memiliki kekhasan tersendiri baik aroma, rasa, maupun teksturnya. Boleh saya coba, Bapak? Silakan, silakan. Bismillah. Bapak tidak makan? Sudah puas. Terima kasih Bapak duriannya. Saya pamit dulu ya, Pak. Ini oleh-oleh untuk di jalan. Terima kasih Bapak. Makasih banyak Bapak. Sebelum ke objek wisata sejarah, terlebih dahulu saya akan menuju objek wisata air. Hanya berjarak sekira 1 km dari pusat desa dan hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk menuju objek wisata air terjun. Warga di sini menamakannya air terjun Batu Riti. Nah pemirsa, sebelum masuk ke dalam air terjun Batu Riti ini, kita harus membeli tiket. Misi Bapak, berapa harganya satu? 5.000 per orang. Oke, Untuk dewasa, anak-anak gratis. murah sekali. Ya. Nih Bapak. Ya, terima kasih. Setelah saya membeli tiket, saya pun segera melintas kawasan menuju air terjun yang masih alami, bersama pengunjung lain. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan poros, air terjun Batu Riti banyak menjadi alternatif warga untuk mengisi hari libur. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung yang ada di sini. Kakak, saya mau bertanya dulu ya. Apa kesannya kakak saat melihat air terjun ini? Kesannya itu air terjunnya itu cukup bagus ya, apalagi dengan ikon yang singa ini seperti Iya. di Singapura ya. Iya. Meski belum dikelola secara profesional,
air terjun Batu Riti yang masih alami ini setidaknya bisa dijadikan tempat untuk menghilangkan kepenatan bagi pengunjung yang memilih tempat ini saat mengisi hari libur bersama keluarga maupun kerabat. Selama saya kelola ini, respon pengunjung sangat baik sekali, antusias. Kalau biasa itu pada hari raya dan juga Sabtu Minggu. Hari-hari raya Idul Fitri, hari raya Galungan, Kuningan, dan begitu juga Tahun Baru, Natalan. Sebenarnya, saya ingin masih berlama-lama menikmati panorama alam di air terjun yang masih alami ini. Namun, saya juga ingin melihat dari dekat satu objek wisata lain di Desa Caturkarya yang tidak kalah menariknya. Yang pasti, saya tidak bosan dan suatu saat saya akan datang kembali untuk menikmati sebenarnya air terjun Batu Riti. Saya pun harus berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju satu kawasan objek wisata lain di Desa Caturkarya. Hanya membutuhkan beberapa waktu perjalanan, saya pun tiba di sebuah tempat yang saya rasa cukup asing. Karena tempat ini juga dikeramatkan oleh warga setempat. Lalu seperti apa ya Batu Lesung? Yuk, ikut saya. Misi Bapak, boleh saya izin masuk mau lihat Batu Lesung? Sesuai informasi yang saya peroleh dari beberapa tokoh masyarakat setempat, objek wisata Batu Lumpang atau Batu Lesung banyak mengandung nilai sejarah. Jadi ini Batu Lesungnya Bapak? Ya, tapi yang Batu Lesung yang aslinya Ya. ada di sawah kami sini, di pinggir sawah, di sebelah sana juga ada, di sebelah sana juga ada. Tapi fungsinya yang satu di sini, tempatnya aslinya di sini. Ditemani penjaga tempat ini, yaitu pemangku, saya pun langsung melihat dari dekat Batu Lumpang atau Batu Lesung yang masih terus dirawat, dijaga, dan dilindungi. Meski belum melalui kajian akademis, masyarakat setempat meyakini Batu Lumpang atau Batu Lesung ini berasal dari zaman Megalitikum. Konon, Batu Lesung ini dahulu kala digunakan untuk menumbuk biji-bijian maupun kebutuhan pada zamannya. Sampai saat ini, tempat ini juga disakralkan oleh masyarakat setempat. Siapapun yang akan memasuki kawasan ini harus mendapat izin dari pemangku. Jadi
Bapak setiap ada acara adat atau hal-hal lain itu harus izin sama Bapak dulu? Iya. Apapun acara umat kami Iya. maupun di luar harus minta izin kepada kami dulu. Karena kami saja yang bisa mengantar masuk. Tidak sembarang Bapak ya? Enggak boleh sembarang. Karena sudah banyak terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu ya. Hampir seharian saya mengelilingi Desa Caturkarya di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Potensi pertanian unggulan maupun objek wisata menjadi penopang perekonomian masyarakat di sini yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Pemirsa, potensi pertanian yang sangat menjanjikan, objek wisata air yang sangat mengesankan, dan juga objek wisata sejarah yang memberikan nilai edukasi menjadi unggulan Desa Caturkarya, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Demikian perjalanan Kampungku Keren kali ini, sampai ketemu di Kampungku Keren selanjutnya.